Nggak tahu yang bakal dilantik siapa. Fotoin aja. Halo. Selamat dulu ya. Selamat dulu ya. Selamat dulu ya Ibu ya. Promi dulu. Selamat dulu. Mumpung belum mulai. Apa? Iya. Saya udah mulai loh. Halo. Sehat Ibu. Afif. Mati yo. Sini lah. Siapa ya? Lupa ya? Lupa. Kalau agamanya Pak Basuki. Basuki sekarang. Itu kalau yang gitu ya kalau politik juga. Iya itu. Udah aku sebelahnya Ibu aja. Boleh nggak apa-apa sih? Ya nggak terlalu. Upacara pelantikan jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Hari Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 dimulai. Republik Indonesia nomor 173 garing TPA tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Koperasi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya ke-1 dan seterusnya kedua, mengangkat dalam jabatan pimpinan tinggi media 1. Saudara Ahmad Zabadi SHMM sebagai Sekretaris Kementerian Koperasi. Kedua, Saudara Dr. Insinyur Herbert Hot Ojahan Siagian MSc sebagai Deputi Bidang Pengawasan Koperasi. 3. Saudara Ruli Nurianto SEMSI sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro. 4. Saudari Heni Nafila SH-LLM sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga. Sebelum saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara-saudari bersedia mengucapkan sumpah menurut agama yang saudara-saudari anut? Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
Bagi yang beragama Kristen diakhiri dengan kiranya Tuhan menolong saya. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Ciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. An la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Insinyur Arif Rahman Hakim, MS. Bapak Dr. Julius MA. Disilakan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, tanggal 2 bulan Desember tahun 2024, saya Menteri Koperasi Republik Indonesia dengan ini secara resmi melantik saudara dan saudari dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Bapak Maman Rahman beserta Bapak Wakil Menteri Koperasi Pak Ferry Yulianto, Ketua Dekopin Pak Profesor Nurdin Halid, nanti dan koperasi yang baru yang sebentar lagi logonya akan kita luncurkan tanggal 13 Desember 2024. Sama dengan pelantikan hari ini, saya dan Pak Wakil Menteri masih akan melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi media dan pratama untuk memperkuat organisasi Kementerian Koperasi. 2029, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru saja berjalan. Presiden dan Wakil Presiden menaruh perhatian besar terhadap peran koperasi dalam pembangunan selama 5 tahun ke depan. Karena itu Kementerian Koperasi harus bisa menjawab kepercayaan Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan produktivitas koperasi serta mensejahterakan anggota koperasi. Peran Kementerian Koperasi dapat menjadi sangat penting dan strategis karena keterlibatan koperasi dalam Akta Cipta Kerja nomor 2, 3, dan 5. Presiden dan Wakil Presiden memberikan ruang yang luas bagi koperasi untuk berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat. Namun peran Kementerian Koperasi dapat juga menjadi tumpul jika organisasi ini tidak berjalan efektif, apalagi tidak bisa cepat beradaptasi dengan kebutuhan koperasi modern. Pada rancangan awal RPJMN 2025-2029, Kementerian Koperasi punya tugas mendukung swasembada pangan, revitalisasi KUD, hilirisasi dan industrialisasi. Untuk itu saya ingin menginstruksikan kepada Bapak Ibu sekalian dapat memberikan kontribusi pemikiran dan aksi-aksi strategis agar semangat Akta Cipta yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi secara konkret mampu mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Instruksi ini tidak hanya untuk Ibu Bapak yang baru saja dilantik, namun juga untuk semua pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Koperasi. Sudah banyak agenda koperasi di depan. Ada 16 program prioritas yang harus diselesaikan, mulai dari penuntasan revisi Undang-Undang Perkoperasian, pendirian Pokbank, produksi minyak goreng merah, sarjana penggerak koperasi, pembebasan KUT, hingga keterlibatan koperasi dalam program makan bergizi gratis. Tentunya program-program yang telah ditetapkan merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kerja nyata kita semua, secara kerja cepat, kerja efektif, dan juga kerja cerdas. Jadi kunci Kementerian Koperasi. Penting juga bagi kita untuk bekerjasama dalam mencapai target program prioritas. Pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan antar kedeputian harus bisa dikoordinasikan dengan baik
Komunikasi masing-masing kedeputian harus dipastikan lancar, karena terlalu besar target yang kita sediakan jika mengandalkan kedeputian tertentu saja. Sehingga kerjasama tim menjadi kewajiban kita semua. Saya dan Pak Wamen ingin menghilangkan egosentris masing-masing kedeputian. Saya yakin proses bekerja yang baik juga akan menghasilkan output kerja yang positif. Artinya kerjasama tim menjadi yang utama untuk mencapai target-target kita ke depan. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya banggakan, secara khusus saya ingin menyampaikan beberapa instruksi untuk para pejabat yang baru saja dilantik. Untuk Sekretaris Menteri Koperasi Bapak Ahmad Sabar, terkait dengan visi Kementerian Koperasi ke depan, saya tekankan begitu pentingnya peran Sekretaris Kementerian di Kementerian Koperasi. Karena pada SOP yang baru kita telah mendesain agar semua jajaran kementerian dan kementerian untuk saling berkolaborasi dan bersinergi. Bapak Presiden telah menyampaikan amanat dan pesan kepada kita agar ke depan koperasi berperan penting dalam berbagai program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis, minyak untuk rakyat, subsidi, dan masih banyak yang lainnya. Peran Bapak Jabari selaku Sekretaris Menteri akan sangat menentukan akselerasi kinerja dari kementerian yang kita cintai bersama ini. Untuk deputi pengawasan Bapak Herbert Siagian, terkait dengan deputi pengawasan saya tekankan untuk pengawasan internal kementerian dan juga pengawasan eksternal pada koperasi-koperasi yang kami dengar dari masyarakat masih banyak menimbulkan permasalahan. Pengawasan internal kementerian mencakup pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan kementerian, sementara pengawasan eksternal mencakup penilaian kesehatan koperasi dan pemeriksaan serta mitigasi koperasi-koperasi bermasalah. Untuk staf ahli bidang ekonomi makro Bapak Ruli Mulyanto, lakukan analisis ekonomi yang berhubungan dengan koperasi, di mana analisis ekonomi penting untuk melihat potensi kontribusi koperasi dalam mensejahterakan masyarakat. Berikan ke saya dan Pak Wakil Menteri rekomendasi yang ekonomi makro khususnya yang berkaitan dengan posisi koperasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang terakhir untuk staf ahli hubungan antar lembaga Ibu Heni Nabila, perkuat relasi antara kementerian dan lembaga demi memperkuat posisi Kementerian Koperasi, di mana program-program pemerintah yang saat ini berjalan maupun yang akan datang sangat erat kaitannya dengan kementerian dan lembaga lain, sehingga komunikasi dengan stakeholder terkait menjadi penting. Terkait lainnya, untuk tujuannya mensukseskan program-program nasional dan juga Kementerian Koperasi membuka peluang kolaborasi dengan pihak-pihak strategis peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan ini saya juga mengingatkan bahwa Ibu Bapak adalah aparatur sipil negara atau ASN. Untuk itu wajib menjaga netralitas. Saya harap prinsip ini dapat dipegang dan kita semua fokus pada kinerja profesional berdasarkan pertimbangan teknokratis. Sebab kita kerja dalam hati. Ini juga akan rasa cinta kita pada Ibu Pertiwi. Fil anbiya wal mursalin. Selamat ya. Masih jadi dewasa kan ya? Oh iya. Sudah bagi saya bimbing saya. Oh, matur nuwun Ibu. Selamat ya Pak Ruli. Selamat ya Bu.
Selamat lagi ya Pak. Sukses. Itu deh Pak, ini jurunya kayak gitu. Dia susah deh Pak, tuh nggak boleh.